Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ini. Teman-teman semuanya, hati-hati resiko gagal bayar atau resiko galbay seperti di Akulaku, di Kredivo, di Kredit Pintar, di Samir, pinjam duit 360 kredi, habis itu apa lagi ya, banyak lagi sebenarnya, rupiah cepat gitu loh, dana rupiah dan lain sebagainya. Kenapa bang harus hati-hati gitu loh? Kenapa saya bilangin hati-hati teman-teman? Begitu banyak gitu loh, begitu banyak drama-drama yang mereka ciptakan untuk menakut-nakuti teman-teman semuanya. Alhasil kalau ada orang yang terpengaruh dengan hal ini teman-teman, Anda sama-sama tahu kan dampaknya apa? Dampaknya kalau Anda terpengaruh dengan ucapan atau kata-kata yang mereka lontarkan, dampaknya adalah akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Ya, akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Bahkan katanya sekarang itu untuk melakukan peneroran aja itu DC-nya sudah memakai sistem AI gitu ya, atau sistem yang saat ini lagi marak-maraknya gitu loh, lagi viral-viralnya menggunakan sistem AI ini sekarang gitu loh ya. Itu kalau nggak hati-hati teman-teman, itu Anda bisa terpengaruh loh, bisa setiap hari mereka setel otomatis gitu loh ya. Nanti kita jelaskan cara mengatasinya seperti apa. Dan habis itu lagi ya, kita sama-sama tahu kemarin itu OJK juga telah mengesahkan POJK nomor 11 tahun 2024 itu memang diperuntukkan untuk pinjaman online. Ya, diperuntukkan untuk pinjaman online, dan semua orang yang macet bayar, telat bayar, itu kemungkinan besar namanya akan masuk ke dalam skor kredit bermasalah, atau sistem layanan informasi keuangan akan mencatat buruk baiknya perjalanan kredit Anda. Ini juga berdampak serius loh teman-teman semuanya, nanti saya jelaskan di akhir video. Nah, ini mumpung saya minta teman-teman semuanya berhati-hati. Berhati-hati ini bukan berarti untuk menakut-nakuti Anda, tidak. Anda lebih waspada. Lebih waspada itu pertama, Anda harus memikirkan dengan logika semua ucapan yang mereka sampaikan. Ini jangan dibawa melalui perasaan. Kalau Anda bawanya melalui perasaan, perasaan ini bisa aja nih mengarahkan Anda ke hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak jelas gitu loh. Contoh kayak kunjungan-kunjungan aja lah yang mereka sampaikan, mereka mau datang jam 15, jam 17 gitu loh ya. Kalau Anda tidak mau kunjungi, Anda silahkan bayar ke aplikasi ini aja. Kalau tersematkan bahasa-bahasa seperti itu, berarti kata kunjungannya gugur. Harusnya yang mereka pakai itu bayarkan sekarang juga gitu. Jadi jangan kita tafsirkan bahwa mereka akan berkunjung jam 3 sore atau jam 5 sore, padahal mereka menyampaikan kata-kata seperti itu cuman meminta Anda bayar ke aplikasi karena ketidakmampuan mereka dalam mengunjungi Anda. Habis itu lagi ya, teman-teman semuanya kan juga banyak tuh ya, Anda yang selalu ditekankan akan disebarluaskan data Anda ke media sosial. Ya, saya perhatikan juga memang banyak sih mereka menyebarluas ke media sosial. Saya rasa teman-teman semuanya, coba Anda perhatikan dulu media sosial Anda. Kalau dirasa media sosial itu tidak terlalu penting, ya mungkin saran saya media sosial Anda itu mungkin bisa ditutup aja, tutup permanen juga nggak ada masalah, atau tutup sementara juga boleh lah teman-teman semuanya, untuk mengatasi diri Anda supaya jangan nyemplung dalam hal-hal seperti ini gitu loh. Karena kebanyakan ya saya perhatikan gini loh teman-teman, kalau kita masih berusaha mempertahankan atau kita masih mencerna semua ucapan yang mereka sampaikan, besar kemungkinan Anda akan terpengaruh. Dan begitu Anda terpengaruh teman-teman, dampak seriusnya Anda akan nekat ya, Anda akan nekat gali lubang tutup lubang. Ini dampak seriusnya gitu loh. Anda akan nekat gali lubang tutup lubang. Kalau Anda sudah nekat gali lubang tutup lubang, ini kacau teman-teman semuanya. Ya, ini kacau banget gitu loh. Hutang yang semulanya 1 aplikasi, 2 aplikasi itu bisa menjadi 4, 5 dan seterusnya gitu loh. Ya kalau Anda sudah nekat gali lubang tutup lubang, karena kan orang-orang biasanya kan tanpa berpikir panjang tuh menganggap enteng aja semuanya gitu loh. Inilah gampang, inilah gampang. Kalau Anda sudah beranggapan gampang semuanya, itu siap-siap Anda akan masuk dalam permainan pinjaman online dan Anda akan sulit banget buat move on dari semua ini teman-temanku.
Makanya itu yang disampaikan. Dan habis itu, di tengah resiko-resiko galbay seperti ini, Bang, kira-kira apa solusi yang harusnya kita lakukan ya? Step awal yang mungkin teman-teman harus lakukan adalah berdamai dengan pemikiran. Karena pemikiran dan hati kalau tidak sinkron, itu bisa menimbulkan satu hal yang berdampak serius pada kehidupan Anda. Kalau hati dan pemikiran kita tidak sinkron ya, misalnya hati kita menyampaikan nih, ya sudahlah saya sudah tidak mampu karena memang fakta hidup. Tapi pemikiran, kalau saya tidak melakukan pembayaran, mereka nanti datang loh. Kalau saya tidak melakukan pembayaran, nanti data saya disebar, si A, si B, si C tahu loh. Saya malu. Jadi kan ini ada pertengkaran kecil di dalam pemikiran kita atau di dalam hati kita, mereka sedang bertengkar gitu loh. Antara iya atau tidak. Mungkin lebih baik teman-teman berdamai dengan dua pemikiran dan hati tersebut. Ya, itu saya sarankan gitu loh. Jadi jangan lagi Anda memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Kalau memang fakta hidup menunjukkan sudah tidak mampu, ya berarti tidak mampu. Kalau fakta hidup menyampaikan Anda sudah tidak sanggup, ya berarti tidak sanggup gitu loh. Ya, ini bukan soal kita tidak mau bayar dan segala macam, tidak. Dan habis itu untuk yang kedua juga yang harusnya kita lakukan teman-teman semuanya dalam situasi yang seperti ini adalah mungkin sudah saatnya teman-teman mengambil keputusan sejauh mana komunikasi ini bermanfaat bagi Anda gitu loh. Anda selama ini mungkin mempertahankan WhatsApp. Mungkin menurut versi Anda kalau WhatsApp ini saya pertahankan, kemungkinan besar mereka tidak menghubungi kontak-kontak saya. Atau kalau WhatsApp ini saya pertahankan, kemungkinan besar dia tidak menghubungi kontak darurat saya. Nah, selama ini gimana? WhatsApp sudah Anda biarkan, telepon tidak Anda ganti. Apakah kontak darurat Anda masih dikategorikan aman? Apakah kontak-kontak Anda masih dikategorikan aman? Kalau masih dikategorikan aman, berarti biarkan aja hal itu. Tinggal Anda berdamai dengan hati dan pemikiran. Tapi dikategorikan tidak aman, berarti dengan Anda mempertahankan nomor dan WhatsApp tadi, berarti tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, sesuai yang saya sampaikan. Nomor Anda aktif, WhatsApp Anda aktif, ataupun tidak aktif, dua-duanya. Asalkan Anda belum melakukan pembayaran, tetap saja kontak darurat akan mereka hubungi. Ya, karena dari dulu kita sama-sama paham, mereka selalu memunculkan pihak ketiga, orang tambahan dari orang sekitar kita. Nanti mana tahu kan ada dari kontak-kontak kita yang terkadang yang dia itu sudah kepo sebelumnya gitu loh. Mungkin kan namanya kita ini kan sering aja gitu loh bentrok pikiran, berselisih paham gitu. Mungkin sudah kepo sebelumnya orang yang sudah bersikap iri terhadap kita dari awal, dan kebetulan dia dihubungi oleh debt collector sehingga dia jadikan aji mumpung. Ya, apalagi dia sampai marah-marah samamu. Pokoknya saya tidak mau tahu, kamu harus bayar hutang itu, dan saya tidak mau ditelepon-telepon lagi oleh debt collector. Nah, ketika Anda menemukan ada teman-teman Anda yang seperti itu, berarti menandakan dia sudah terpengaruh dan jadi debt collector tambahan gitu loh ya. Jadi secara tidak langsung, tanpa digaji, tanpa perlu bekerja di pinjolnya, dia sudah menjadi debt collector tambahan dari si pinjol tersebut. Dan itu aja yang perlu kita waspadai sih sebenarnya gitu loh ya. Tapi kalau misalnya itu sudah muncul, misalnya orang-orang dari kontakmu tiba-tiba marah-marah karena dia tidak terima nomor dia dihubungi, atau kondarmu misalnya tiba-tiba marah-marah dan segala macam gitu loh. Nanti kamu bisa menyampaikan sama mereka, kalau mereka masih menghubungi, suruh aja ke alamat saya. Udah sampai di sana ya. Habis itu lagi, ini nggak kalah penting juga teman-teman. Masih banyak mungkin ya teman-teman semuanya yang ditagi oleh pinjol-pinjol legal juga gitu loh, seperti kredit pintar atau pinjol lainnya gitu loh. Biasanya kan mereka sering share-share lokasi. Share-share lokasi itu kan sudah sering saya bikinin teman-teman semuanya. Jadi Anda nggak usah terpengaruh bahwasannya mereka akan berkunjung, mereka sudah share lokasi dan segala macam, teman-teman. Nggak usah berkunjung gitu loh. Makanya nggak usah berkunjung, nggak usah terlalu dipikirkan gitu loh. Itu menandakan mereka tidak datang ke tempat Anda, dan mereka hanya melakukan gertakan saja gimana supaya Anda terpengaruh dan Anda merasa tidak tenang dan merasa tidak nyaman ya. Dan poin terakhir adalah namamu masuk ke SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kita sama-sama sudah tahu apa nanti dampaknya kalau nama kita sudah masuk ke SLIK. Kedepannya kita tidak bisa berhutang lagi, apalagi catatan di SLIK kita itu penuh dengan catatan hitam semuanya ya. Atau kalau ibarat Anda sekolah, rapor Anda itu banyak yang merah gitu loh. Kalau banyak yang merah kan untuk naik kelas kan nggak bisa tuh. Jadi kemungkinan besar Anda tidak bisa berhutang lagi buat kedepannya. Itu aja sih teman-teman semuanya risikonya gitu loh. Yang paling fatal itu coba sesegera mungkin teman-teman berdamai dengan pemikiran supaya jangan terjadi gali lubang tutup lubang. Itu aja yang saya sarankan ya buat teman-teman semuanya. Apapun pinjolnya, kalau memang menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup, jangan pernah sesekali gali lubang tutup lubang, karena itu tidak menyelesaikan masalah.
Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di sini, sudah berkunjung juga di sini. Jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di subscribe juga ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Banyak pinjol yang sudah tidak layak teman-teman semuanya, sudah tidak baik gitu loh. Mungkin seketika di awal mungkin semuanya ini kesalahan Anda terlalu gampang untuk tergiur dengan sesuatu kemudahan, dengan semua iklan yang Anda temukan, sehingga Anda menggantungkan semua harapan Anda beranggapan ini semua menjadi bermanfaat bagi diri Anda. Tapi seiring waktu berjalan, Anda baru sadar gitu loh, ternyata Anda hanya menjadi mesin penghasil uang oleh pinjaman online. Apa yang terjadi hari ini? Banyak orang yang sudah tidak mampu, banyak orang yang sudah tidak sanggup. Per hari ini saja saya menemukan banyak teman-teman yang menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup membayar di pinjaman online. Ya, sesingkat pengetahuan saya, hal ini ya mungkin tidak membayar hutang itu tidak wajar juga teman-teman. Tapi karena didasari atas ketidakmampuan dan ketidaksanggupan, hal-hal yang seperti ini ya walaupun ini tidak wajar ya menjadi wajar-wajar saja gitu loh. Mengingat besarnya bunga yang diterapkan, ya tingginya pemotongan biaya layanan di awal, ganasnya Persi penagihan. Yang saya temukan teman-teman selama 7 tahun saya mengedukasi, hanya ada 2 hal orang berhenti bayar pinjol ya, untuk membayar pinjol. Yang pertama memang benar-benar keadaan. Dia sudah menoleh kanan kiri muka belakang, atas bawah semua sudah mereka perjuangkan. Bahkan tidak ada tersisa harta pun sama sekali. Yang tersisa hanya napas yang masih keluar masuk sampai detik. Itu yang cuman tersisa, benar-benar karena keadaan. Yang kedua adalah orang ya udah malas membayar karena mulut sampah dari penagih hutang. Yang semula mereka hanya telat 1 hari 2 hari karena caci maki, karena hinaan, jadi mereka kompak dalam hati mereka, saya tidak bayar lagi. Ya, 2 hal ini saya temukan selalu teman-teman. Walaupun ada 1 hal lagi sebenarnya, memang sengaja meminjam untuk tidak mau bayar, tapi saya kesampingkan hal itu karena menurut saya itu bukan rombongan mereka yang menjadi korban pinjol, tapi mereka adalah rombongan perampok online atau komplotan perampok online dengan mengaku-ngaku sebagai korban dari pinjaman online. Saya kesampingkan. Banyak orang yang bertanya sama saya gitu loh, ya. Dia menyampaikan sama saya, dia mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol. Yang dia sampaikan pinjolnya itu aja teman-teman. Kalau nggak ada pundi pasti kredit pintar. Kalau nggak kredit pintar pasti samir. Kalau nggak samir pasti masuknya ke tunaiku. Kalau nggak di aku laku, kalau nggak di kredivo. Semua berakhir dengan ketidakmampuan. Semua berakhir ketidaksanggupan. Saya mengambil satu kesimpulan teman-teman. Pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempersingkat umur. Kenapa seperti itu? Rata-rata orang yang sudah meminjam pinjol berakhir dengan kemiskinan dengan ketidakmampuan mereka. Rata-rata orang yang meminjam pinjol ya banyak yang sakit, stroke, serangan jantung dan segala macam. Banyak hal lagi gitu loh yang ditimbulkan dampak negatif dari pinjaman online ini gitu loh. Ya walaupun tipu muslihat mereka itu sangat luar biasa, tapi teman-teman juga kadang gila juga teman-teman. Udah tahu duit nggak ada, udah tahu pekerjaan sudah nggak ada, Anda sudah resign, Anda sudah tidak mampu bayar. Kenapa sih hal-hal yang tidak penting itu Anda pikirkan gitu loh? Salah satunya memikirkan Galbay di sini aman nggak sih? Emang kalau tidak aman duit Anda ada? Kan enggak. Ya nggak sih? Ya dengan Anda bertanya seperti itu, ini jadi keliru teman-teman. Jadi seakan-akan kita keluar dari jalur ini, keluar dari kenyataan ketidakmampuan tadi. Ya. Harusnya persetan aja, mau aman tidak aman. Hari ini kita masalahnya duit kita nggak ada loh. Ingat dulu Anda meminjam karena uang Anda tidak ada. Ingat juga sekarang Anda tidak mampu bayar karena uang Anda juga tidak ada. Berarti sama-sama duit tidak ada. Harusnya yang teman-teman lakukan adalah bagaimana yang tidak ada ini menjadi ada. Bukan malah menyibukkan ini Galbay aman atau tidak. Emang kalau dia nggak aman muncul duit di telapak tangan langsung? Kan enggak.
Emang kalau dia nggak aman terus Anda mau perjuangkan hal ini, mau kemana? Ya harusnya teman-teman coba berpikir lagi dengan logika ya. Oke, ini saya ada satu pertanyaan ini teman-teman saya. Yang bertanya di sini, dia bertanya, Bang Medi, saya baru saja mendapatkan ancaman sebar data. FC telah menggunakan foto saya dan mengaku sudah melecehkan pacar saya. Itu solusinya gimana Bang Medi? Buktinya sudah ada di saya ancaman si FC-nya melalui chat. Oke. Saya nggak ada masalah dengan buktinya ada di Anda gitu loh. Yang jadi masalah adalah mereka yang melontarkan ancaman itu, mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ini yang jadi masalah. Ya, mereka tidak menyebutkan mereka dari mananya, mereka dari aplikasi apa, berapa nominal hutang yang ditagih dan segala macam. Itu menandakan mereka sangat ketakutan. Dan ketika mereka sangat ketakutan, bukan berarti Anda ikutan ketakutan juga. Kalau Anda penasaran dengan nomor itu, Anda jangan tanya ke saya, tapi Anda langsung ke pihak kepolisian. Kapan perlu Anda datangi Kapolda terdekat. Habis itu langsung ke tim cybernya. Ikuti prosedurnya. Seperti apa prosedurnya supaya ini ditindaklanjuti. Ya, itu akan ditemukan. Gitu. Karena kelicikan pinjol-pinjol sekarang, dia menagih dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara ancaman, tapi mereka nggak gentleman. Mereka tidak berani menyebutkan mereka dari mananya. Ya, seakan-akan ini sudah menjadi sandiwara, teman-teman. Ya, berbarengan dengan pengeluaran POJK nomor 22 tahun 2023. Ya, yang mana di dalam itu ada 7 poin yang diatur tentang mekanisme penagihan kredit terbaru yang tidak boleh dilakukan menggunakan ancaman, menyebarluaskan informasi pribadi, mempermalukan, menagih secara terus-menerus, menggunakan tekanan fisik verbal, menagih di luar dari si konsumen, menagih di luar dari alamat domisili konsumen, batas waktu penagihan gitu loh. Jadi seiring dengan aturan ini keluar, banyak pinjol legal yang menagih secara melanggar aturan tersebut, tapi tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Jadi ini lucunya gitu loh. Makanya teman-teman kalau mendapatkan chat-chat seperti itu, rasanya Anda sangat penasaran ini dilakukan oleh pinjol mana, walaupun Anda sudah menduga ada di salah satu pinjol legal, tapi hal yang harus Anda lakukan adalah pancing mereka untuk menyebutkan nama aplikasinya. Bisa Anda sampaikan, saya mau bayar nih, walaupun seketika itu duit Anda tidak ada. Tapi bagaimana PR-nya dia menyebutkan nama aplikasi? Kalau dia berganti nomor, abaikan nomor yang mereka ganti, fokus ke nomor yang melakukan pengancaman. Ya, itu yang harusnya teman-teman lakukan. Ini untuk yang kedua juga. Ternyata masih banyak teman-teman orang yang mempunyai itikat baik. Bahkan banyak saudara saya di luar sana yang bertanya sama saya, Bang, bagaimana caranya kita menegosiasi hutang-hutang ini? Salah satu ditanyakan oleh follower saya ini, bagaimana caranya untuk negosiasi untuk bayar pinjol yang dibayar sama dengan yang didapat di pinjol dan nggak perlu bayar bunganya. Rasa saya, memang kalau kita berbicara nominal pokok itu adalah nominal yang kita terima. Tapi apakah itu disetujui oleh pihak pinjol? Ya tentu tidak. Ya, pinjol tidak akan mau kalau Anda membayar jumlah yang Anda terima. Karena pokok yang disebutkan pinjol bukan itu. Ya, contoh Anda minjam 1 juta. Ya, yang Anda terima 750. Apakah 750 ini diakui pokok oleh pinjol? Tidak, yang diakui pokok 1 juta tadi. Walaupun dalam 1 juta biaya admin sudah dipotong di sana. Jadi kelicikan pinjol itu, dia tidak mau Anda membayar sesuai dengan yang Anda terima. Dia maunya, kalaupun di ACC negosiasi pokok, sesuai yang ada di aplikasi. Ya, tapi nggak apa-apa juga kalau Anda pengen mencoba untuk negosiasi, nggak ada masalah. Karena kita tahu, selama ini satu-satunya solusi yang diberikan oleh OJK adalah negosiasi secara internal. Minta restrukturisasi atau restruct ya yang disampaikan oleh OJK, minta keringanan dan segala macam. Ya kita coba aja. Kita menunjukkan etikat baik kita hubungi CS resminya dan kita sampaikan walaupun kita tahu 90% ini akan ditolak. Ya. Padahal pinjol akan menawarkan dengan sendirinya kalau nominal galbay Anda itu sudah terlalu jauh atau telat bayar Anda ini sudah terlalu jauh dan mengikuti rasa kehati-hatian tadi. Ya contoh, sudah melebihi dari 90 hari. Itu kan sangat hati-hati mereka, sangat rawan dalam posisi itu gitu. Daripada mereka rugi total, mungkin mereka akan menawarkan pokoknya. Tapi balik lagi, pokok yang mereka tawarkan bukan berapa yang kita terima, tapi berapa yang tertulis di aplikasi. Ya, itu kelicikan mereka, teman-teman. Habis itu lagi di sini, sore Bang, saya follower Abang yang di YouTube.
Terima kasih edukasinya ya Bang, mohon dibantu dong. Saya sedang terlilit hutang pinjol satu aplikasi. Saat ini sedang tidak mampu bayar. Step apa saja yang harus saya lakukan? Terima kasih. Mungkin kalau Anda bertanya step apa yang harus dilakukan.